prosedur penginputan itu saya sebagai Kemas merasa tidak difasilitasi untuk dua operator karena dari Dari siapa? Saya sebagai Kasih Kemas Kelurahan Pasir Jaya, Marianingsih. Oke. Intinya gini Pak, prosedur penginputan itu saya sebagai Kemas merasa tidak difasilitasi untuk dua operator karena dari bulan Oktober, November ke Desember saya udah ngumumin ini gimana loh operator, kata operator, ibu pemberkasan aja, ibu nanti saya yang input, gitu kan? Itu kan diibaratkan saya merintah komandan ke prajurit, ya kan? Prajurit menginstruksikan lagi ke saya, ibu pemberkasan aja. Tugas saya bukan untuk pemberkasan. Saya nanya ke operator, saya Kemas harus punya operator karena tupoksi saya bukan untuk memverifikasi pemberkasan dari nol, dari A sampai Z. Mau saya itu udah sebenar dan udah diverifikasi operator. Mau saya seperti itu. Operator hanya bilang ibu pemberkasan aja. Pemberkasan saya bingung dong. Harus kemana ya? Otomatis lah saya harus ke warga, ke RT RW, door to door, dan itu pemberkasan itu memerlukan durasi lebih dari beberapa hari. Jam tayang untuk pelaporan ke Kemas Kota itu tanggal 20. Saya sebagai Kemas mikir, ini gimana pemberkasan? Ya otomatis saya ambil kesimpulan, dua operator menolak. Saya berinisiatif cari operator baru untuk pemberkasan orang miskin ini. Orang miskin tidak tahu yang namanya dalam kelurahan ada sesuatu permasalahan penolakan dari operator untuk pemberkasan. Kalau penginputan dia siap dan pemberkasan mengalihkan ke Kemas. Kemas banyak tupoksinya, ya otomatis saya ngambil alih untuk ngambil dari warga lah, dari inisiatif RT RW, dan itu udah saya konfirmasi ke Kemas Kota untuk pelatihan, dan alhamdulillah dalam 1 hari diklat dan semacamnya itu udah terrealisasi dan penginputan. Di saat penginputan mungkin yang namanya pemula itu kan ada sesuatu yang harus dibetulan dan pembenahan administrasi, dan setelah itu saya pun sebagai Kemas tahulah yang namanya prosedur untuk pemberkasan tidak mungkin dari kelurahan langsung ke balai kota, ke bagian umum. Saya pun mengerti prosedur dan saya selalu membawa berkas itu dari operator ke kelurahan. Saya pun udah punya niat seperti itu, dan dari kelurahan mungkin salah tangkap. Dan apa salah tangkapnya? Kemudian mungkin dari Kemas di penginputan pembentukan sekretariat baru itu dia akan membawa ke Kemas ke bagian umum. Saya mengikuti prosedur dari operator baru saya itu akan dibawa ke kelurahan dan nanti mungkin diverifikasi ulang lagi dari operator yang lama. Karena mungkin ini juga untuk mencegah pandemi, ada yang namanya WPH kali ya. Begitu. Itu jadi gini loh, pembelajaran kenapa saya harus banting setir ngambil operator baru karena ada desas-desus, gosip di kelurahan itu udah tidak dipercaya operatornya, unsur kedekatan, yang ngasih uang, yang dekat dengan lurah, yang dekat dengan operator itu yang akan dia input. Dan memang dalam pengalaman saya dilihat database, saya share ke semua grup, ternyata 11-10 itu tidak ada di database, itu yang masuk BSTT, itu temuan Dewan dan saya dan dari tim Sorot juga
operator baru karena warga sudah tidak percaya dengan penginputan di kelurahan. Itu aja. Jadi saya menghindari adanya unsur kedekatan. Dari prosedur semua, lurah harus tahu itu harus prosedur di kelurahan. Saya pun tidak akan melewati jalur dari saya kemasnya, tanda tangan yang Pak Lurah, saya enggak. Ini harapannya sendiri Bu untuk kedepannya seperti apa dari Bu? Untuk harapan ke depan ya kita harus bersinergi dan semua harus kebersamaan, keterbukaan, jangan ada unsur kedekatan, jangan ada unsur ada uang dikerjakan, itu aja menurut saya. Jadi orang miskin tidak akan tahu di kelurahan ricuhnya seperti apa, perjuangan Kemas itu untuk warga miskin tidak tahu. Dia hanya tahu rumah saya harus dibangun, rumah saya harus terrealisasi, itu orang miskin. Jadi kenapa saya ganti posisi, kata gosip mah mendirikan sekretariat, sebenarnya bukan mendirikan sekretariat karena ini untuk gerak cepat penginputan, dan saya pun udah lapor ke Bu Dewan, Bu Devi, Bu ganti posisi ya, dilanjut Bu Kemas, Bu Boya ini gimana realisasi dari kelurahan, tidak ada responnya karena waktu detik-detik untuk ke tanggal 20 itu secepat ini. Ya udah Bu Kemas laksanakan aja sesuai apa yang Bu Kemas mau untuk menolong orang miskin. Iya Bu, saya mah hanya itu aja untuk menolong orang miskin. Kalau orang miskin itu tidak tahu Pak pemberkasan seperti apa, untuk penginputan seperti apa, dia tidak mau tahu. Yang penting datanya ada di database dan dia akan ada semacam pemberkasan pencairan, itu aja untuk orang miskin. Tidak tahu semacam ricuhnya di sini, prosedurnya di sini, dan miskomunikasi dengan lurah, Kemas dan sebagainya, itu mereka tidak tahu. Orang miskin tidak tahu seperti itu. Saya sebagai Kemas prihatin, miris karena saya baru setahun Pak di sini. Saya baru setahun di sini, jadi saya pengen merubah, harus netral semua, miskin kaya semua sama. Saya pengen orang miskin didahulukan dan sesuai fisik bangunan. Berarti Ibu menemukan ini dong, apa temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai? Banyak, ada ya? Banyak. Dan saya tadi bilang, Pak Lurah bilang hanya itu lagu lama, jangan dibahas. Maksud saya bukan dibahas, klarifikasi dong. Apa gunanya ini ada sesuatu musyawarah untuk menyampai mufakat kalau tidak dibahas dari awal, ya nggak? Menurut saya itu perlu dibahas, tapi kata Pak Lurah, udah itu mah yang lama, ya udah saya stop aja. Tapi di saat saya WFH itu saya door to door ke rumah, saya aneh, bukan saya nyalahin Pak Lurah. Pak Lurah sudah 9 tahun, kenapa ini rumah-rumah yang terpuruk tidak ada di database? Bu Boya, Bu Devi pun seperti itu. Tim sorot pun mengatakan tengah kota loh, ini bukan kampung. Kenapa sih tidak dilaporkan? Itu aja Pak yang saya jadi heran. Saya Kemas baru mau setahun ini Pak, sampai Desember ini. Jadi saya pengen merubah untuk keterbukaan dan jangan ngebedaan. Ini loh si miskin, dia nggak kenal. Ini loh dia ngasih uang, saya nggak kenal. Jangan, siapapun boleh. Tapi kalau misalnya data-data itu Ibu memiliki nggak semuanya? Data-data Temuan-temuan tersebut? Temuan-temuan ada. Ada. Oke. Makasih Bu ya.